Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi uji independen sampel dites yang disusun oleh yang pertama Diva Ramadhaniawati, NIM 2019-33237, yang kedua Viva Evi Septiana, NIM 2019-33254, yang ketiga Yowan Indrawan, NIM 2019-33265. Pengertian uji independent sample test. Uji tes sampel bebas digunakan untuk membandingkan selisih dua rata-rata hitung dari dua sampel independen dengan asumsi data berdistribusi normal. Uji T untuk dua sampel bebas dibagi ke dalam tiga bentuk hipotesis, yaitu satu, uji hipotesis dua arah atau two-tiled, dua, uji hipotesis satu arah kiri, left-tiled, tiga, uji hipotesis arah kanan, right-tiled. Selanjutnya, uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata untuk populasi atau kelompok data yang independen. Sampel bebas adalah sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Sampel bebas juga diartikan sebagai dua sampel yang saling tidak berkorelasi atau independen. Misalnya, kinerja karyawan laki-laki tidak mempengaruhi kinerja karyawan wanita dan sebaliknya. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis independent sample test pada program SPSS, pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan tabel dengan ketentuan satu, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak 75. 2. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selain itu, jika P lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika P lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Triton 2016-175. Asumsi atau syarat uji independen sampel test. Syaratnya yaitu satu, datanya berdistribusi normal, kedua kelompok data independen bebas, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok, jumlah data masing-masing sampel kurang dari sama dengan 30 buah, adanya kesamaan variasi atau homogen untuk kedua sampel data penelitian, atau bukan merupakan syarat mutlak. Yang terakhir, data yang dipakai dalam uji ini berupa data komunikatif atau angka asli berskala interval atau rasio. Rumus uji independen sampel test. Rumusnya seperti ini, dan keterangannya M1 rata-rata skor kelompok 1, M2 rata-rata skor kelompok 2, SS1 sum of square kelompok 1, SS2 sum of square kelompok 2, N1 jumlah subjek atau sampel kelompok 1, N2 jumlah subjek atau kelompok 2. Langkah-langkah pengujian uji independen test. 1. Merumuskan hipotesis. A. Uji hipotesis untuk satu arah. H0 banding U1 sama dengan U2 atau H0 dibanding U1, U2 sama dengan 0. H0 adalah mu1 sama dengan mu2 atau H0 adalah mu1 dikurangi mu2 dengan sama 0. Yang B, uji hipotesis satu arah untuk sisi kiri. H0 dibanding U1 lebih dari U2 atau H0 dibanding U1 lebih dari U2 sama dengan 0. H0 adalah mu1 lebih dari atau sama dengan mu2 atau H0 adalah mu1 dikurangi mu2 lebih dari atau sama dengan 0. Yang C, uji hipotesis satu arah untuk sisi kanan. H0 banding 1 lebih kurang dari U2 atau H0 dibanding 1 lebih dari H2 sama dengan 0. H0 adalah mu1 kurang dari atau sama dengan mu2 atau H0 adalah mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan 0. Merumuskan nilai uji statistik. Itu rumusnya dan keterangannya.
X1 rata-rata kelompok 1, X2 rata-rata kelompok 2, N2 banyaknya sampel di kelompok 1, N2 banyaknya sampel di kelompok 2, SP standar deviasi gabungan, S1 standar deviasi kelompok 1, S2 standar deviasi kelompok 2. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Ya, selanjutnya yaitu memberikan kesimpulan. Satu pihak, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Dua pihak, jika T tabel lebih dari T hitung, lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Jika T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Selanjutnya ada contoh soal. Soalnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran kreatif problem solving (CPS) dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran direct instruction atau DI. Ia melakukan penelitian pada dua kelas dengan menerapkan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, kedua kelas tersebut diberikan tes sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Berikut adalah data dari soal tersebut. Dengan mengasumsikan data berdistribusi normal dan variasi kedua kelas homogen, ujilah data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan. Jawab langkah-langkah pengujian. Yang pertama, merumuskan hipotesis, uji dua pihak. H0 bandingkan U1 dikurangi U2. H0 adalah μU1 sama dengan μI2. Tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan investigasi matematis siswa dengan pembelajaran CPS dan siswa dengan pembelajaran DI. Yang kedua, H0 bandingkan U1 sama dengan U2. H0 adalah μI1 tidak sama dengan μI2. Terdapat perbedaan rata-rata kemampuan investigasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran CPS dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran DI. Selanjutnya ada menentukan nilai uji statistik. Dari data tersebut diperoleh X1 sama dengan 73,70 bandingkan S2 per 1 sama dengan 82,56 sama dengan N1 sama dengan 30. X1 sama dengan 62,30, S2 per 2 sama dengan 64,14, N2 sama dengan 7. Karena diketahui variasi data homogen, maka diperoleh rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga, menentukan nilai kritis. Karena diketahui variasi data homogen, nilai T tabel untuk uji dua pihak pada transliterasi 5% diperoleh T tabel sama dengan TA, DK sama dengan T.05,55 sama dengan 2,004. Penentuan T tabel di atas dapat dilakukan menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan TINF probability freedom, sehingga diperoleh TINF 0,05,55 sama dengan 2,004. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 diterima jika T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, tolak H0 untuk harga-harga lain. Selanjutnya, memberikan kesimpulan. Satu pihak, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Yang kedua, dua pihak.
Jika T tabel lebih dari T hitung, lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Jika T tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok lain. Langkah-langkah uji independen sampel atau SPSS 20. 1. Dari halaman utama SPSS, klik file, lalu open, lalu data untuk mengaktifkan file. Kedua, pilih atau klik file, lalu OK. Untuk memudahkan dalam proses uji, maka silakan masuk pada variabel SPSS, kemudian masukkan nilai 1 pada values, dan laki-laki pada labels, lalu add. Begitu pula untuk perempuan, masukkan nilai 2 pada values, dan perempuan pada labels. Pada menu utama SPSS atau data view, klik analysis, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Dalam contoh ini, masukkan variabel usia, jam kerja, dan masa kerja ke dalam kolom tes variabel atau S. Lalu masukkan jenis kelamin ke kolom grouping variabel. Itu jika belum aktif, klik dulu kotak define group sampai berwarna kuning, lalu klik kembali define group. Isikan angka 1 di grup 1, kemudian isikan angka 2 di grup 2 untuk menandai bahwa ada 2 sampel independen, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu OK, hasilnya tampak seperti gambar di bawah ini. Analisis output. Analisis output pertama pada grup statistik. 1. Pada baris usia dan kolom mean terlihat rata-rata usia karyawan laki-laki 36,35 tahun, sedangkan rata-rata usia karyawan perempuan 47,20 tahun. 2. Pada baris jam kerja dan kolom mean terlihat rata-rata jam kerja karyawan laki-laki 3,25 jam, sedangkan rata-rata jam kerja karyawan perempuan 4,10 jam. Ketiga, pada baris masa kerja dan kolom mean terlihat rata-rata masa kerja karyawan laki-laki 15,5 tahun, sedangkan rata-rata masa kerja karyawan perempuan 4,80 tahun. Terlihat bahwa dari karakteristik karyawan laki-laki dan perempuan tersebut memiliki rata-rata usia, jam kerja, dan masa kerja yang berbeda-beda. Untuk melihat apakah perbedaan tersebut memang secara statistik, maka kita perlu melihat output bagian kedua atau independent sample t-test. Analisis output kedua pada independent sample t-test, tahap yang harus dilakukan pada bagian dunia yaitu 1. Menguji dahulu asumsi varians populasi kedua sampel tersebut atau laki-laki dan perempuan adalah sama atau equal variance assume ataukah berbeda equal variance not assume. Kedua, setelah mengetahui apakah varian sama atau tidak, baru kemudian melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara nyata atau tidak. Hipotesis uji masing-masing variabel sebagai berikut. H0, variansi populasi usia antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah sama. H1, variansi populasi usia antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah berbeda. H0, variansi populasi masa kerja antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah sama. H1, variansi populasi masa kerja antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah berbeda. H0, variansi populasi jam kerja antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah sama. H1, variansi populasi jam kerja antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah berbeda. 2. Pengambilan keputusan. Jika probabilitas
lebih dari 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak secara variansi sama. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, jadi variansi berbeda. Hasil analisis terlihat pada tabel kedua atau independent sample t-test pada variabel usia nilai F hitung Leven test sebesar 0,730 memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 0,400 lebih dari 0,05. Maka disimpulkan H0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian, analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumption. Nilai T pada equal variance assumption sebesar 1,888 dengan probabilitas signifikasi 0,069 atau 0,069 lebih dari 0,05 atau two-tail. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah sama, tidak berbeda secara signifikan. Terlihat pada tabel kedua independent sample t-test pada variabel masa kerja nilai F hitung Leven test sebesar 0,807 memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 0,377 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan H0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian, analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumption. Nilai T pada equal variance assumption sebesar 3,559 dengan probabilitas signifikasi 0,001 atau 0,001 kurang dari 0,05 atau two-tail. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata masa kerja karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah tidak sama atau berbeda secara signifikan. Terlihat pada tabel kedua, pada variabel jam kerja nilai F hitung Leven test sebesar 2,024 memiliki probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 0,166 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan H0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian, analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumption. Nilai T pada equal variance assumption sebesar 0,597 dengan probabilitas signifikan 0,555 atau 0,555 lebih besar dari 0,05 atau two-tail. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata masa kerja karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan adalah sama, tidak berbeda secara signifikan. Daftar Pustaka, Ardianti Sekar Dwi dan kawan-kawan 2019 Statistik Pendidikan Kudus, Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. Kedua, Lestari Kurnia Eka dan kawan-kawan 2017 Penelitian Pendidikan Matematika Bandung, PT Revika Aditama. Warna Buli dari Safitri dan kawan-kawan 2022 Statistika Penelitian Pendidikan Kudus Universitas Muria Kudus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.